Dan saya Rania Khairunisa Miragani, absen 23. Di sini kami akan menjelaskan materi SKI yang mencakup 1. Runtuhnya Daulah Abbasiyah. 2. Berdirinya Daulah Fatimiyah. 3. Runtuhnya Daulah Fatimiyah. 4. Berdirinya Daulah Ayyubiyah. 5. Apa saja kemajuan Daulah Ayyubiyah? 1. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah Islam mulai menampakkan kelemahannya pada periode kedua kekhalifaannya. Kelemahan pada bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan dinasti ini. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah, diantaranya yaitu 1. Hubbu dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. 2. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. 3. Meningkatnya konflik keagamaan. Dan 4. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. 2. Faktor eksternal. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Di antaranya faktor eksternal yaitu 1. Banyaknya muncul pemberontakan dan yang terakhir dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Yang kedua, terbentuknya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah merupakan satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW dan istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni Fatimah Az-Zahra. Daulah ini didirikan oleh Said ibn Husain, berjulukan Ubaidillah al-Mahdi, yang merupakan keturunan Syiah Islamiyah. Gerakan pendiri Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syaksi. Setelah kaum Alawiyyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khalifah pertamanya Ubaidillah al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Kirawan, Tunisia pada tahun 909 Masehi. Namun, kemudian ibu kota pemerintahannya dipindahkan ke Al-Qahira, Kairo, Mesir, dengan panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikri yang mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Merzidiyah pada tahun 385 Hijriah atau 969 Masehi. Setelah menguasai Mesir, Jauhar As-Sikri membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahira, Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Daulah ini berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah dan khalifah terkenalnya yaitu Abu Mansur Nizar al-Aziz serta Al-Mu'id bin Irak. Pengaruh dinasti Fatimiyah yang semakin besar membuat mereka akhirnya melakukan perluasan ke beberapa daerah. Dinasti Fatimiyah pun berhasil menguasai Alexandria, Syria, Malta, Sardinia, Korsika, dan pulau-pulau lainnya. Lalu yang ketiga, runtuhan Daulah Fatimiyah. Runtuhan Daulah Fatimiyah terjadi karena faktor internal dan eksternal. Di sisi eksternal, ancaman dari tentara Syarif serta munculnya terus seperti Rukin, Sakit, dan Fatimah Ayyubi memberikan tekanan yang kuat atas lemahnya Daulah Fatimiyah. Lalu faktor internal adalah perkembangan ekonomi akibat pengeluaran yang boros, bukan yang mengalahkan melemahkan penasihat usaha mereka, tapi menjadi dari dalam seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Syawal. Semakin mencoba kesatuan Daulah Fatimiyah. Akhirnya pada tahun 1101 Masehi, Daulah Fatimiyah dikatakan salah satu Ayyubi yang untuk mendirikan Daulah Ayyubiyah. Yang keempat, berdirinya Daulah Ayyubiyah. Ketika Daulah Fatimiyah dipimpin oleh khalifah terakhir yaitu Al-Adid Billah, mereka mengalami kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim pancaslik, juga adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria yang bernama Nuruddin Zani untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya, proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib.
Akhirnya, Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian, kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari masyarakat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan masyarakat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni yang berbeda dari khalifah sebelumnya, yaitu paham Syiah. Hingga pada tanggal 10 Muharram tahun 1171 Masehi, Khalifah Al-Adid Billah meninggal dunia. Dan bertepatan pada hari yang sama, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Yang kelima, apa saja kemajuan Daulah Ayyubiyah? Dinasti Ayyubiyah mencapai berbagai kemajuan yang mencolok dan dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa kemajuan yang dicapai dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kemajuan militer. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan wilayah-wilayah Muslim di Timur Tengah, termasuk Mesir, Suriah, dan sebagian besar tanah suci. Ini memberikan stabilitas dan kekuatan bagi umat Islam dalam menghadapi tentara Salib. Yang kedua, aspek pembangunan dan arsitektur. Dinasti Ayyubiyah mengembangkan banyak benteng dan infrastruktur pertahanan, termasuk benteng Kairo dan kastil di Aleppo dan Damaskus.